Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin was-sahaba wat tabi'ina tabi'illahum bi ihsan ila yaumiddin. Jami' awliyaina jami' habaibina al-kiram. Thumma ila ruh وأسس معهد دار اللغة ودعوة أبويا سيد محمد بن علوي المالكي وأخوه سيد عباس ووالديه ثم إلى روحي مدير معهد دار اللغة والدعوة أبويا الحبيب حسن بن أحمد بحارون وإخواني ووالديه وجميع تلاميذي وجميع أساتذة دار اللغة والدعوة تلاميذ دار اللغة والدعوة وأن الله يعلي درجات في الجنة ويدعو علينا من بركاته وأسراره ونوره في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Ashab fasal awal al-ibtidai dan para pemirsa Dalwa TV yang mudah-mudahan selalu disenangkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis setelahnya. Ya. Hadis ke-12 ya sekarang ya. Hadis ke-12. Jangan lupa siapkan kitabnya, ballpoint. Yang nggak punya kitab, siapkan buku tulis. Siapkan ballpointnya, langsung dicatat, diartikan, dihafalkan nanti ya, dan langsung diamalkan biar bermanfaat. Al-Hadis Ats-Tsani Asyar. Hadis ke-12. Al-Hadis Ats-Tsani Asyar. Hadis ke-12. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Yang nggak punya kitab ditulis ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ibni Umar. Siapa Ibni Umar? Ayo. Yang sudah kita baca sebelumnya. Ibni Umar adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti ayahnya sahabat, anaknya juga sahabat. Makanya setelah disebutkan radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Kalau cuman ayahnya saja yang sahabat atau anaknya saja yang sahabat, pasti tulisannya radhiyallahu anhu.
Karena dua-duanya sahabat, maka radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru, berbaktilah kalian. Birru panjang ya, birru ba ra waw alif, birru, berbaktilah kalian. Abaakum, kepada kedua orang tua kalian. Abaakum, kepada kedua orang tua kalian. Tabirrokum abna'ukum. Tabirrokum abna'ukum. Birru aba'akum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Tabirrokum, tabirro ya, tak ba ro kaf mim. Tabirrokum, niscaya akan berbakti kepada kalian. Niscaya akan berbakti kepada kalian. Abna'ukum, abna'ukum, anak-anak kalian. Abna'ukum, anak-anak kalian. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Niscaya akan berbakti kepada kalian anak-anak kalian. Ini salah satu pahala, salah satu balasan bagi siapa-siapa yang berbakti kepada kedua orang tua. Ketika dia berbakti kepada orang tuanya, ya, ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, balasannya apa? Balasannya sangat banyak sekali. Pahalanya sangat besar sekali. Salah satu balasannya adalah akan berbakti juga kepada kalian, anak-anak kalian. Jadi kalau kita nih sama orang tua kita selalu berbakti sama kedua orang tua kan. Berbakti terus, nanti kita punya anak-anak akan berbakti juga sama kita. Ya, kita nggak pernah ngelawan orang tua. Insya Allah anak-anak kita nggak ngelawan orang tua. Orang tua kita nyuruh kita mondok di pesantren. Anak-anak kita, orang tua kita nyuruh kita mondok. Orang tua kita nyuruh kita belajar ilmu agama. Dan kita belajar ilmu agama. Dan kita mondok. Kita ikutin perintah kedua orang tua kita. Nanti ketika kita merintahkan anak-anak kita untuk mondok, ketika kita merintahkan anak-anak kita untuk belajar ilmu agama, dengan semangat juga anak-anak kita akan belajar ilmu agama. Ringan mereka untuk belajar ilmu agama. Ya, berarti nggak rugi mereka itu yang berbakti sama kedua orang tua. Bahkan berapa banyak orang-orang yang menjadi orang besar, yang menjadi wali besar sebab dia berbakti dengan orang tuanya. Lihat sahabat Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini tidak pernah berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta banget Uwais Al-Qarani sama Rasulullah. Dengar teman-temannya cerita Rasulullah itu baik, Rasulullah itu sopan, Rasulullah itu akhlak, Rasulullah itu berbunga-bunga hatinya kepengen berjumpa dengan Rasul. Akan tetapi Uwais Al-Qarani tidak bisa berjumpa dengan Rasul sebab Uwais Al-Qarani menjaga ibunya di rumah. Ya, rela. Ya, ini melebih menomorsatukan kepentingan orang tua daripada dan mengakhirkan keinginannya dia. Keinginannya dia nomor 1000. Orang tua nomor 1. Itu yang perlu kita contoh. Itu yang perlu kita tiru.
Berapa kali sering kita hadapi di rumah kita menginginkan A dan orang tua kita menginginkan B, kita malah mendahulukan keinginan kita. Nah, ini gimana kita mau maju, gimana hidup kita mau berkah, gimana hidup kita mau bahagia. Ya, padahal sudah dikasih tahu bahasa keinginannya orang tua itu harus nomor satu kan. Lihat Uwais Al-Qarani tadi. Keinginannya Uwais Al-Qarani bukan ingin untuk bekerja, bukan ingin untuk jalan-jalan rekreasi bersama teman-temannya, bukan keinginannya Uwais Al-Qarani ingin inginnya umpama belanja, ingin makan-makan, ingin bersenang-senang, enggak. Keinginannya Uwais Al-Qarani ingin berjumpa dengan Rasulullah. Baik enggak? Bagus enggak? Sangat bagus, sangat baik. Sangat bagus, sangat baik keinginannya Rasulullah. Keinginannya Uwais Al-Qarani. Ini keinginannya Uwais Al-Qarani. Sabar dulu. Kalau aku berjumpa dengan Rasul, aku menemui Rasul, siapa yang jaga ibuku nanti? Sabar, akhirnya terus merawat ibunya. Sampai seperti itu. Sehingga dikatakan bahwasanya ketika Uwais Al-Qarani sudah meninggal, beliau sudah menjadi orang besar. Dikatakan bisa memberikan syafaat orang di daerah itu semua. Uwais Al-Qarani nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, dia bisa jadi orang besar gara-gara apa? Gara-gara berbakti sama kedua orang tuanya. Sehingga Rasul SAW memerintahkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman untuk datang Uwais Al-Qarani untuk minta doa di waktu itu. Padahal di waktu itu masih banyak sepuh daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah yang sudah tua, yang makamnya juga tinggi. Rasul tidak memerintahkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar untuk Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman untuk minta doa sama sahabat-sahabat itu. Akan tetapi disuruh pergi ke Uwais Al-Qarani untuk minta doa. Menunjukkan apa? Menunjukkan Uwais Al-Qarani ini orang besar. Iya. Sebab apa bisa menjadi orang besar? Sebab sangat berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita harus semangat berbakti sama kedua orang tua. Jangan kita anggap kita berbakti sama kedua orang tua itu hal yang remeh, hal yang biasa. Enggak, itu hal yang luar biasa. Itu hal yang bisa membahagiakan kehidupan kita. Itu hal yang sangat-sangat istimewa. Jangan perhitungan di dalam kedua orang tua kita. Kalau kekurangan orang tua kita itu kita anggap sudah nggak ada. Ya, orang tua kita ini merem, sabar atas kekurangan kita itu berapa tahun waktu kita bayi. Yang kita buang kotoran sampai kita besar, kita berbuat salah itu sabar orang tua. Kok sekarang sedikit orang tua kita ada salah dikit, kita udah menggerutu. Kita udah mulai nggak terima ini dan itu. Ini bagaimana? Ini tetap harus kita tutup mata atas semua kekurangan orang tua kita. Ya, apapun pekerjaannya tetap kita harus hormat, tetap kita harus terima. Ya, jangan apalagi baru pesantren sebentar, baru mondok sebentar, habis maghrib ngaji sama ibunya disuruh nggak mau. Nah, ini kan nggak ada manfaatnya. Mondoknya, pesantrennya nggak ada manfaatnya. Sampai dikatakan kita ini membatalkan sholat itu nggak boleh, haram. Sholat fardu, sholat zuhur, maghrib, sholat wajib kita sholat, lantas kita diam-diam tahu kita membatalkan itu dosa kita. Nggak boleh kita membatalkan sholat kita, ya. Walaupun sholat sunnah juga tidak boleh. Nah, kecuali sholat sunnah itu boleh, salah satunya ketika kita dipanggil sama orang tua kita. Sholat sunnah ya, sholat wajib nggak boleh. Kalau kita lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, orang tua kita panggil, kita diperbolehkan membatalkan sholat sunnah kita. Ya, berarti harus diperhatikan. Sholat saja boleh ditinggalkan untuk kita berbakti kepada orang tua kita. Apalagi hanya kita lagi belajar, hanya kita lagi zikir, atau kita lagi baca Al-Quran, disuruh orang tua pakai nggak mau. Itu
ilmu yang tidak membawa manfaat untuk kita. Kalau kita selama mondok, kita selama belajar, kita merasa ilmu kita bermanfaat untuk kita, tampakkan itu dengan birrul walidain.